Seorang rentenir di Palopo, Sulawesi Selatan tewas dengan luka di sekujur tubuh. Wanita parubaya tersebut sebelumnya cekcok dengan seorang pria karena terlambat membayar utang kepada korban sebesar 2 juta rupiah. Lalu mengapa pelaku gelap mata hingga tega membunuh korban? Pemirsa, selain kasus utang piutang berujung kematian, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jenazah ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning, Subang, Jawa Barat. Keluarga pun berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap dan dihukum. Jenazah Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan, dimakamkan oleh pihak keluarga pada Kamis pagi. Kedua jenazah tiba di rumah duka pada Kamis dini hari setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung. Saat jenazah dibawa ke pemakaman, keluarga korban tak kuasa menahan tangis. Keduanya dimakamkan secara berdampingan di tempat pemakaman umum Istuning, Jalan Cagak, Subang. Menurut keluarga, kedua korban dikenal baik di lingkungan tetangga dan mudah bergaul. Untuk secepatnya mengungkap ini kasus ini sampai ke pengadilan, biar mana ini yang dikasih hukuman yang setimpal dengan perilakunya itu. Polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk suami korban. Dari keterangan saksi ini, dan dari olah TKP, memang di rumah korban itu tidak terjadi kerusakan ya, baik dari pintu depan maupun belakang, cuma pintu belakangnya terlihat terbuka sejak ketika kami datang di sana. Kemudian dilihat dari barang yang hilang juga tidak terlalu signifikan, diduga yang hilang handphone si anak, yang korban perempuan. Polisi masih menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian kedua korban. Sebelumnya, seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas di dalam bagasi mobil di kediamannya di wilayah Subang, Jawa Barat. Yang menyedihkan, pemirsa, salah satu korban ditemukan dengan kondisi tanpa busana dengan luka parah di kepala. Seorang ibu histeris saat mengetahui keluarganya ditemukan sudah tak bernyawa dalam bagasi mobil di rumahnya di Kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat. Tangis histeris sanak keluarga lain juga pecah di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di bagasi mobil. Sejumlah warga berupaya menenangkan keluarga yang berduka. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi kedua korban. Diketahui korban bernama Tuti Suwartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun. Suami korban yang baru pulang dari luar kota menemukan jasad keduanya. Saat ini suami Tuti dimintai keterangan oleh polisi. Jam 7:30 saya dikasih tahu oleh RT-nya bahwa telah terjadi perampokan awalnya. Kemudian saya ke TKP, ternyata memang sudah terjadi adanya satu mayat. Awal ketahuan di mobil itu ada satu. Kemudian kita tunggu sampai tim Inapis datang. Ketika dibuka bagasi mobil, 2 orang. Ditemukan 2 korban yang dalam keadaan sudah meninggal Subang. Ditemukan di kendaraan nomor plat D1890 PY. Untuk selanjutnya mungkin kami akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk diotopsi.
Pihak kepolisian masih selidiki terkait kasus dugaan pembunuhan tersebut. Pemirsa, demi mempertahankan kehormatannya dari seorang pemerkosa, seorang ibu di Pinrang, Sulawesi Selatan tewas dibunuh pria pengantar galon di kamar kosnya. Anak korban yang masih berusia 10 tahun dan melihat kejadian ini juga turut dibunuh pelaku. Warga Jalan Kijang, Pinrang, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan jasad Sri Irmawati dengan anaknya di dalam kamar sebuah rumah kos. Awalnya korban ditemukan suaminya yang baru pulang bekerja. Aparat Polsek Watang Sawito dan Polres Pinrang yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi kedua jasad bersimbah darah tersebut. Kematian ibu dan anak penghuni kos di Pondok Kaila ini mengejutkan warga dan penghuni kos lain. Keduanya dipastikan korban pembunuhan. Pada jasad Sri Irmawati ditemukan luka tusuk senjata tajam di pinggang dan punggung, serta bekas cakaran di leher. Sementara pada jasad anak Sri terdapat luka tusuk di leher. Tidak berselang lama setelah kejadian, polisi kemudian menangkap AS, pelaku pembunuhan sadis tersebut. Pelaku yang merupakan pengantar galon diciduk di tempat kerjanya. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian korban, senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban, serta sepeda motor yang biasa digunakan pelaku mengantar galon. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya berniat untuk memperkosa korban. Saat mengantar galon ke kamar kos, pelaku tergoda melihat korban yang keluar dari kamar mandi dengan berpakaian minim. Korban yang didorong ke tempat tidur namun melawan, membuat pelaku kalap. Pelaku langsung mengambil senjata tajam yang ada di meja, lalu menganiaya korban hingga tewas. Anak korban yang melihat kejadian ini juga menjadi sasaran pelaku dan turut dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di samping ibunya. Dengan hasil olah TKP yang kita lakukan, dengan pengumpulan saksi dan barang bukti menunjuk ke salah satu, yaitu langganan atau pengantar galonnya yang setiap dia minta air yang mengantarkan. Terus sementara motifnya melakukan perbuatan seperti itu adalah awalnya ketertarikan atau hawa nafsunya untuk ingin menyetubuhi korban, namun ada perlawanan, disitulah terjadi pembunuhan. Atas perbuatan kejinya itu, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pinrang. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk menentukan jerat hukum pada pengantar galon sadis ini. Tiga hari tidak memberi kabar, seorang ibu dan putrinya ditemukan tewas di kolong tempat tidur rumahnya di Desa Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh. Keduanya menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri karena tidak mampu membayar utang. Warga Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Aceh dikejutkan dengan kematian ibu dan anak perempuannya di kamar rumah. Jasad korban kemudian dimakamkan di TPU Simpang Jernih. Penemuan jasad Siti Fatimah 56 tahun dan putrinya yang berusia 15 tahun diketahui setelah menantu korban curiga ibu mertuanya tidak bisa dihubungi selama 3 hari. Fatimah yang tinggal terpisah kemudian meminta tetangga korban Nasir untuk mengecek keberadaan mertua dan adik iparnya. Namun begitu tiba di rumah korban, Nasir mencium bau busuk dan rumah dipenuhi lalat. Karena curiga, Nasir kemudian menghubungi polisi dan menemukan ibu dan anak tersebut tewas di kolong tempat tidur. Dari hasil penyelidikan ternyata korban dan putrinya dibunuh tetangganya sendiri yang kini telah mendekam di sel tahanan Polres Aceh Timur. Aparat Polres Kendal menangkap pelaku pembunuhan terhadap mertua dan kakak iparnya warga Desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah. Pelaku kesal karena korban meminta untuk menceraikan istrinya. Tersangka pembunuhan terhadap ibu mertua dan kakak ipar di Kendal, Jawa Tengah berhasil ditangkap kepolisian Polres Kendal. Aris Rismawan ditangkap di wilayah Indramayu, Jawa Barat setelah kabur usai melakukan pembunuhan terhadap Muhayanah dan Katarina Sukaryati, warga Desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal.
Motif pelaku menghabisi ibu mertua dan kakak iparnya karena jengkel diminta untuk menceraikan istrinya. Di hari kejadian, pelaku sempat mengajak keponakannya menagih hutang dengan menggunakan motor, kemudian mengajak keponakannya pesta miras. Setelah pesta miras, pelaku pergi menggadaikan motor keponakannya untuk bermain judi online. Saat pelaku datang ke rumah mertuanya untuk meminta maaf karena telah menggadaikan motor keponakannya, namun mertuanya marah dan meminta pelaku menceraikan istrinya. Perkataan mertuanya tersebut membuat pelaku sakit hati dan emosi. Pelaku mengambil pisau yang ada di atas meja dan menganiaya mertuanya hingga tewas. Namun kakak ipar pelaku masuk dan melihat korban bersimbah darah. Pelaku kalap dan juga menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku yang panik kabur menggunakan rental mobil yang dipesannya, menggunakan handphone milik keponakannya. Baju judi online? Kamu kerjanya apa, Mas? Saya wira swasta, Pak. Mas, terus yang pesan mobil rental siapa? Yang pesan mobil rental saya, Pak. Pakai handphonenya Karyati? Iya. Terus jenazahnya masuk ke kamar mandi dua-duanya? Iya, Pak. Terus ditinggal? Iya, Pak. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. Dia dimarahi dan dia kalap, dia melakukan tindakan menusuk leher daripada korban ibu mertuanya. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 336 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 dan 365 tentang pencurian dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi rumahnya di Desa Bangun Sari Kendal, Jawa Tengah. Polisi memastikan keduanya korban pembunuhan dan diduga ada motif dendam lantaran tidak ada barang berharga yang hilang. Jasad Muhayyana 65 tahun dan Sukaryati 44 tahun ditemukan warga yang curiga lantaran rumahnya terlihat sepi. Saat pintu didobrak, warga menemukan banyak ceceran darah dan mendapati korban tewas mengenaskan. Terdapat luka bekas senjata tajam dan luka lebam di tubuh korban. Selanjutnya jasad kedua korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo, Kendal untuk diotopsi. Tak sanggup lunasi utang, seorang pria tusuk rentenir hingga tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.